Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ma'ruf Rabbani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi keuangan, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan anggaran. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Di dalam buku dijelaskan bahwa kebijakan merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di suatu tempat. Misalnya, kebijakan keuangan yang dijalankan oleh pemerintah, kebijakan administrasi yang dijalankan di perusahaan, dan sebagainya. Kebijakan ini berkaitan dengan langkah-langkah dalam mengelola keuangan dalam perusahaan. Dalam ruang lingkup administrasi keuangan, kebijakan dibutuhkan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, lalu apa itu kebijakan pengelolaan keuangan? Bagaimana implementasinya dalam perusahaan? Nah, guna mengetahuinya, pahamilah uraian materi berikut. Di dalam buku juga ada kompetensi dasar, yaitu yang pertama, memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Lalu yang kedua, melakukan pengelompokan kebijakan pengelolaan keuangan. Ketiga, menerapkan penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja. Lalu yang keempat, menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Oke, di sini juga ada kata kuncinya, yaitu anggaran, pendapatan dan belanja, kebijakan, dan pengelolaan. Oke, di sini juga ada peta konsep. Nah, di sini kebijakan pengelolaan keuangan dan anggaran meliputi pengelolaan keuangan dalam perusahaan dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran dan belanja. Nah, di sini juga kalian akan mempelajari banyak di bagiannya. Di sini bisa kalian lihat. Nanti saya share ya PDF-nya. Kita akan coba bedah satu-satu ya. Oke. Nah, di sini juga dikatakan bahwa sebelum mempelajari materi pada bab ini, sudahkah Anda mengetahui pengetahuan dasar mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan anggaran, baik dari buku lainnya maupun dari guru? Pada materi kebijakan pengelolaan keuangan dan anggaran ini akan dipaparkan tentang pengelolaan keuangan dalam perusahaan, tujuan kebijakan pengelolaan keuangan dalam perusahaan, karakteristik kebijakan pengelolaan keuangan, dan asas-asas pengelolaan dalam kebijakan anggaran. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Yang pertama ada A, yaitu pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Pengelolaan merupakan kegiatan mengatur segala bentuk aktivitas dalam perusahaan. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu pokok dalam tata kelola administrasi keuangan pada suatu instansi. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk arahan dan tindakan yang diikuti oleh semua elemen dalam instansi. 1. Pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan dalam perusahaan merupakan suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pelaku atau kelompok dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam perusahaan atau instansi. Kedua, tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan dalam perusahaan dibuat dengan tujuan sebagai berikut. A. Memenuhi target yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga target perencanaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. B. Mengefektifkan semua bentuk kegiatan keuangan yang terdapat dalam perusahaan. C. Menjadikan lingkungan kerja yang sehat. Hal ini karena kebijakan pengelolaan keuangan dalam perusahaan didukung oleh tata kelola keuangan dengan baik dan terencana. Seperti itu ya jadinya ya. Lalu D. Mengurangi adanya penggunaan anggaran dalam instansi yang tidak perlu, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan keuangan dalam perusahaan. Nah, jadi ketika kita asal-asalan dalam menentukan kebijakan dalam mengelola keuangan, nah itu pasti nanti bakal ada yang mubazir lah ibaratnya gitu, yang terbuang percuma lah gitu, tidak efisien seperti itu, tidak efektif juga. Oke, lalu selanjutnya yang terakhir, menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, itu juga penting ya. Oke, lalu di sini juga ada info
Dalam konteks kebijakan pengelolaan anggaran, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat dan stakeholder lainnya di daerah. Kelemahan koordinasi juga disebabkan oleh kelemahan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera menjabarkan beberapa peraturan pelaksanaan yang sangat krusial keberadaannya dan menyarankan beberapa hal lainnya agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, jadi seperti itu ya. Banyak permasalahan mengenai koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat. Sama juga, misalnya ada perusahaan di pusat di Jakarta, lalu ada kantor cabangnya di Bogor atau di Bandung. Itu juga sering terjadinya miskomunikasi ya, atau itu tadi kelemahan koordinasi. Makanya harus diperkuat lagi begitu ya, untuk menjabarkan peraturan pelaksanaannya seperti apa. Oke, lanjut ke nomor 3, karakteristik kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, apabila kebijakan yang dibuat dilaksanakan dengan baik, tujuan dari suatu perencanaan dapat tercapai. Dengan demikian, perusahaan atau instansi dapat beroperasi dengan lancar sesuai harapan semua pihak. Di sini juga pengelolaan keuangan yang baik tentunya memiliki ciri-ciri yang baik. Nah, berikut ciri-ciri kebijakan pengelolaan keuangan yang baik. A. Kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan instansi atau perusahaan. B. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut haruslah transparan. C. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi atas terjadinya permasalahan dalam suatu instansi atau perusahaan. Dan D. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat diterima oleh semua elemen dalam instansi atau perusahaan. Nah, ini ciri-ciri pengelolaan keuangan yang baik ya. Tapi walaupun di buku ini kelihatannya sangat mudah, yang terjadi di lapangan seperti yang kita lihat begitu ya, itu sebenarnya dinamikanya sangat kompleks sekali. Banyak perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan besar yang itu banyak kebijakan yang malah merugikan si perusahaan. Bahkan ada yang pengelolaan keuangannya itu nggak transparan, jadi cuman beberapa orang saja yang tahu. Nah, itulah kenapa banyak terjadinya penggelapan uang, korupsi, dan penyelewengan wewenang seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 4, aspek-aspek pengelolaan anggaran. Adapun aspek-aspek pengelolaan anggaran meliputi hal sebagai berikut. A. Penyelarasan dengan rencana strategis. Pada dasarnya, rencana strategis ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu, penyusunannya melibatkan semua pihak, dan sebagainya. Jadi, ketika kita mengelola anggaran itu nggak tiba-tiba begitu ya, atau seenaknya aja kita nganggarin berapa gitu ya untuk nanti dari awal bulan sampai akhir tahun. Jadi yang baik itu tadi dibuatnya pada awal tahun, lalu dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia saat itu ya begitu ya. Jadi bisa dianalisa kira-kira butuh dananya berapa seperti itu suatu perusahaan, dan baiknya melibatkan semua pihak gitu. Kalau ketika misalnya katakanlah suatu sekolah misalnya gitu ya, dia sedang melakukan pengelolaan anggaran dari bulan Januari sampai Desember, contohnya seperti itu. Terus misalnya kepala sekolah mulai menyusun lah anggaran begitu ya, rapat lah begitu ya, ada misalnya ada bidang bendaharanya, lalu ada sekretarisnya, ada bidang sarpras, ada mungkin kepala program gitu. Tapi kalau misalnya contoh kepala sekolah hanya melibatkan bidang sarana dan prasarana saja, misalnya kurikulumnya tidak atau kepala programnya tidak, nah itu pasti bakal ada miss begitu ya, bakal ada pengelolaan anggaran yang tidak tepat seperti itu. Sama perusahaan juga seperti itu. Nah, lalu ada juga B, koordinasi. Umumnya semua pihak yang berada di instansi atau organisasi ikut
partisipasi dalam pengelolaan anggaran. Ketika melakukan proses pengelolaan anggaran, dibutuhkan koordinasi yang baik dalam pengelolaan anggaran. Nah, itu juga tadi ya, sama pentingnya. Lalu penugasan tanggung jawab. Dalam pengelolaan anggaran, terdapat bentuk-bentuk penugasan terhadap pihak-pihak terkait untuk mewujudkan tujuan penyusunan anggaran tersebut. Anggaran yang telah disetujui harus memperjelas tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Anggaran tersebut juga memberikan wewenang kepada pihak-pihak untuk bertanggung jawab dan membelanjakan sejumlah uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Anggaran menugaskan tanggung jawab kepada setiap pusat tanggung jawab organisasi. Nah, jadi contohnya misalnya gini ya, misalnya di sekolah nih, ada kepala sekolah, lalu kepala sekolah menunjuk sebuah kepala lab, contohnya lab tata boga begitu ya. Nah, si kepala sekolah itu juga nggak perlu terlalu tahu misalnya harga, misalnya si lab tata boga itu pengen beli kompor, pengen beli gas, pengen beli peralatan masak. Nah, kepala sekolah itu tidak perlu tahu ya detailnya seperti apa, harganya seperti apa, berapa, lalu mereknya apa. Nah, ketika sudah diberi tanggung jawab, sudah diberi amanah si kepala lab itu, nah, si kepala lab itu sudah dipercayakan lah gitu, karena dia juga memang mempunyai pengalaman ya, mempunyai kapabilitas seperti itu. Dia tahu ketika mau beli peralatan masak itu yang kualitasnya bagus seperti apa, yang harganya kompetitif seperti apa, begitu ya, yang awet lah begitu, dan ada laporannya jelas seperti itu. Oke, kita lanjut. D. Dasar untuk evaluasi kinerja. Nah, anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual yang dapat dinilai. Komitmen tersebut dapat berubah apabila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Namun demikian, anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja. Oke, lanjut ya. Kelima, metode-metode pengelolaan anggaran. Metode pengelolaan anggaran ini sebagai berikut metode-metodenya. Yang pertama, fleksibilitas. Dalam mengelola anggaran harus menggunakan metode yang fleksibel, artinya adanya keleluasaan memilih kebijaksanaan yang sewajarnya di antara kebijaksanaan dalam menyusunan anggaran belanja dan merumuskan kelonggaran administratif di dalam pelaksanaan. Kayak contohnya, misalnya contohkan lagi di suatu lab ya, misalnya lab tata boga. Sekolah sudah menganggarkan selama 1 tahun kebutuhannya katakanlah 100 juta gitu ya. Tapi selama bulan berjalan, sudah beberapa bulan, ternyata uang 100 juta itu terlalu banyak, contohnya begitu. Sedangkan ada lab lain yang membutuhkan, misalnya contoh lab komputer. Nah, di lab komputer itu ternyata butuh dana untuk pembelian beberapa keyboard karena keyboardnya rusak gitu ya. Sedangkan tadi di lab tata boga itu dananya terlalu banyak, kelebihan lah. Nah, itu bisa fleksibel ya. Ada kelonggaran administrasi seperti itu. Nah, lalu dapat dipercaya. Dalam mengelola anggaran harus dapat memberikan penjelasan tentang perkiraan-perkiraan anggaran belanja dengan teliti, terperinci, dan kuat untuk menimbulkan penilaian sepatutnya. Jadi misalnya contoh kepala lab, dia beli komputer, beli misalnya keyboard, beli mouse, beli PC begitu ya. Tapi dia nggak ngelaporin harganya berapa, atau mungkin dia ngasih tahu harganya berapa, tapi nggak ada bon belanjanya, nggak ada struknya, nggak ada bukti pembeliannya. Nah, itu tidak bisa dinilai ya, apakah rinci atau enggak, apakah teliti atau enggak gitu. Atau bisa saja misalnya dibelanjakan keyboard tapi beli keyboardnya yang murah, yang gampang rusak. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi seseorang yang memegang uang atau mengelola keuangan itu adalah seseorang yang dapat dipercaya seperti itu. Lalu juga bertanggung jawab dan bulat. Bertanggung jawab dan bulat artinya keseluruhan program fiskal harus terkumpul menjadi satu, diringkas, dinilai, dan diputuskan di sebuah tempat oleh orang atau badan yang diberi tugas tersebut. Oke. Lalu nomor 6, manfaat kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu instansi tertentu membawa manfaat yang sudah diperkirakan sebelumnya. Berikut manfaat
kebijakan pengelolaan keuangan dalam suatu instansi. A. Kebijakan tersebut merupakan gambaran dari kebijakan satu periode dalam suatu instansi. B. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan. C. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan untuk menggali berbagai bentuk potensi keuangan dalam perusahaan. D. Kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik. E. Kebijakan tersebut dapat membuat suatu instansi menjadi berkembang dan menghasilkan keuntungan dalam perusahaan. Nah, semua usaha dan pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan yang baik tentu tidak semata-mata bertujuan untuk kepentingan perusahaan atau pihak yang berkuasa. Kebijakan pengelolaan keuangan yang baik tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat sangatlah penting karena menyangkut banyak pihak. Oke, jadi seperti itu ya. Ketika kebijakannya itu tepat, bisa jadi sebuah perusahaan itu bisa berkembang pesat ya. Misalnya contoh, ketika sebuah perusahaan itu biasa memakai modal gitu kan, modalnya itu misalnya 200 juta, tapi setelah dihitung-hitung ya, dianalisa untuk kebijakan pengelolaan keuangan, yang ternyata si perusahaan itu tuh cuma butuh modal misalnya 150 juta. Nah, kan 50 jutanya bisa dipakai untuk yang lain. Mungkin bisa untuk penambahan gaji karyawan atau menambah fasilitas kantor seperti itu. Nah, di sini B, kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran dan belanja. Pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran dan belanja memegang peranan penting. Dengan menggunakan kebijakan pengelolaan keuangan yang efektif, dapat menghasilkan pengelolaan anggaran yang baik, efektif, dan efisien. 1. Pengertian anggaran dalam perusahaan. Anggaran merupakan suatu gambaran mengenai rencana keuangan dalam suatu instansi, baik periode selanjutnya. Menyusun anggaran artinya membuat suatu bentuk perencanaan, menetapkan terlebih dahulu sesuatu yang akan dikerjakan dan proses pengerjaannya. Nah, berikut pengertian anggaran dalam perusahaan menurut beberapa ahli. Di sini ada namanya Glenn Wells. Menurut Glenn, anggaran merupakan suatu fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pengkoordinasian begitu ya, dan pengawasan. Lalu B, ada dari Gomez. Menurut Gomez, anggaran merupakan dokumen yang berusaha dikerjakan untuk membuat prioritas-prioritas dalam perusahaan. C, menurut Supriyono. Nah, menurut Supriyono di sini, anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Lalu, menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli-ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu bentuk rencana jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Nah, proses penyusunan program anggaran ini berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan. Nah, lalu di sini 2, pentingnya perencanaan anggaran keuangan. Anggaran disusun dengan membuat suatu bentuk perencanaan yang matang. Adapun perencanaan yang dimaksud yaitu perencanaan yang baik dan berkesinambungan. Contoh bentuk perencanaan yang baik yaitu dengan melakukan pengelolaan anggaran yang berkualitas. Perusahaan dan instansi tentunya mempunyai suatu tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Rencana anggaran dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Anggaran dapat menjaga bisnis dan alat-alat pembayarannya tetap pada jalurnya. Penyusunan anggaran sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas usaha dalam suatu periode biasanya memilih tempo 1 tahun. Demi mencapai rencana anggaran tersebut, perusahaan harus menetapkan langkah atau tindakan yang harus diambil. Oke, dalam anggaran ini tentu harus menggunakan rencana kerja. Nah, rencana kerja yang baik tentu berkaitan dengan rencana kerja yang mandiri dan berkompeten.
bentuk rencana kerja harus berdasarkan pada tata kelola anggaran yang berimbang. Dengan rencana kerja yang baik dan berimbang, anggaran dapat disusun dengan baik dan efektif. Umumnya, penyusunan anggaran dalam suatu instansi harus memenuhi beberapa persyarat berikut. Nah, A. Anggaran harus anggaran tersebut harus dapat menyediakan informasi-informasi seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan. Nah, lalu kebijakan anggaran tersebut harus dapat memperbaiki komunikasi dan koordinasi dalam perusahaan. C. Anggaran tersebut harus dapat mengontrol jalannya proses perencanaan dalam perusahaan. D. Anggaran tersebut dijadikan sebagai ukuran dalam perusahaan. Nah, adapun anggaran ini berhubungan dengan proses penganggaran. Nah, 3. Fungsi anggaran untuk evaluasi. Berikut merupakan fungsi anggaran untuk proses evaluasi dalam perusahaan. A. Anggaran ini dapat membantu menstabilkan keuangan dalam perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesempatan kerja dalam perusahaan. B. Proses anggaran ini dapat menentukan tujuan dalam perusahaan. Lalu C. Proses anggaran tersebut harus dapat membuat pemakaian anggaran menjadi efektif dan efisien untuk dilakukan eksekusinya. D. Pada dasarnya, untuk anggaran jenis ini harus berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan yang memadai dan berkesinambungan. E. Mengarahkan seluruh tenaga dalam perusahaan untuk menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. Lalu F. Menunjang kebijaksanaan perusahaan. Oke, 4. Proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran dalam perusahaan merupakan suatu proses yang memiliki keberlanjutan yang baik. Dalam proses keberlanjutan dalam anggaran ini dapat membuat proses lainnya. Adapun proses anggaran ini meliputi proses umum dan proses khusus. Bentuk-bentuk proses penyusunan anggaran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Persiapan melakukan penyusunan anggaran instansi. Persiapan penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun anggaran yang berimbang dan berkompeten. Hal tersebut dilakukan agar anggaran yang dihasilkan dapat berdampak positif bagi instansi atau perusahaan tersebut. B. Anggaran yang baik harus memenuhi kompetensi dalam perusahaan. Dengan anggaran yang baik, perusahaan dapat menjadikan anggaran menjadi berimbang dan berkesinambungan. Nah, berdasarkan hal yang dijelaskan oleh Dimok, suatu rancangan anggaran belanja memiliki 4 pokok, yaitu sebagai berikut. Dimok ini mungkin ahli dalam keuangan begitu ya. Mungkin nanti kalian bisa cari di internet. Yang pertama, anggaran harus bertanggung jawab dan bulat. Anggaran sifatnya bulat dan bertanggung jawab. Artinya, anggaran memiliki keseluruhan finansial dalam pembuatan anggaran perusahaan. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan bentuk keleluasaan yang wajar di antara kebijakan-kebijakan dalam menyusun anggaran dan belanja. Hal tersebut berguna untuk merumuskan kelonggaran administrasi dalam proses pelaksanaannya. Itu tadi contohnya banyak ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya suatu perusahaan itu menganggarkan dalam misalnya untuk tahun 2021 ini perusahaan wajib memiliki TV misalnya gitu ya. Nah, mereka itu menganggarkan untuk beli TV katakanlah 10 juta. Nah, memang mungkin 10 juta itu cukup mahal ya, tapi misalnya contohnya beli TV-nya yang canggih begitu ya, beli Android TV gitu yang sudah bisa internetan. Tapi setelah berjalan waktu ternyata anggarannya tidak cukup, tidak bisa 10 juta, misalnya anggarannya cuma ada 5 juta. Nah, hasil karena tadi sifatnya fleksibel, ya sudah, mungkin karena anggarannya cuma 5 juta, ya udah beli aja TV yang harganya 5 juta. Misalnya 5 juta yang mungkin dapatnya cuma 32 inci yang belum ada internetnya, tapi sudah bisa buat nonton TV gitu, untuk nonton berita seperti itu. Jadi itu tadi ya, fleksibel. Lalu dapat dipercaya.
Anggaran dapat dipercaya artinya perkiraan-perkiraan anggaran belanja harus teliti, terperinci, dan kuat untuk menimbulkan penilaian yang baik. Lalu, terjamin adanya jaminan bahwa program fiskal sebagaimana yang telah diundangkan akan dijalankan secara mantap. Jadi, yang sudah direncanakan, dianggarkan begitu ya selama 1 tahun ke depan harus diikuti. Jangan sampai melenceng begitu ya. Misalnya, sudah menganggarkan untuk biaya operasional tahun ini 100 juta, tapi karena tidak mengikuti peraturan, melenceng, akhirnya membengkak gitu ya, biayanya misalnya menjadi 150 juta, menjadi 200 juta, nah itu tidak baik bagi sebuah perusahaan. Oke, lalu pelaksanaan anggaran. Nah, pelaksanaan anggaran berhubungan dengan penetapan suatu anggaran. Penetapan suatu anggaran berhubungan dengan tata kelola keuangan yang baik dan berkompeten. Sebelum menyusun anggaran, Anda harus mengetahui tipe-tipe anggaran. Nah, tipe-tipe anggaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tipe eksklusif. Mohon maaf, yang pertama tipe eksekutif. Tipe eksekutif merupakan suatu tipe yang berhubungan dengan badan eksekutif. Misalnya, dalam pengelolaan negara, badan eksekutif tersebut yaitu presiden dan menteri pembantunya. Tipe eksekutif berhubungan dengan tata pengelolaan keuangan negara. Lalu di sini ada tipe legislatif. Anggaran tipe legislatif merupakan bentuk anggaran yang disusun oleh panitia belanja dan badan legislatif. Anggaran belanja disusun oleh panitia badan perundang-undangan berdasarkan permohonan dana dari pihak eksekutif. Nah, lalu ada tipe dewan dan komisi anggaran. Tipe dan komisi anggaran berkaitan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ini berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sebuah negara begitu ya, bukan sebuah perusahaan. Nah, ini contohnya begitu ya. Nanti mungkin ada contohnya untuk yang perusahaan. Lalu yang kelima, asas dalam menyusun anggaran. Berikut merupakan asas-asas dalam menyusun anggaran dalam suatu instansi perusahaan. Nah, ini asas universal yang A. Asas universal merupakan bentuk anggaran yang disusun berdasarkan jumlah bulat dan teliti dalam proses penyusunan anggaran suatu perusahaan. B. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan suatu asas yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran dalam perusahaan secara menyeluruh. C. Asas perincian anggaran. Asas perincian anggaran menghendaki adanya anggaran yang harus terperinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terperinci menurut fungsinya. Terperinci menurut fungsinya yaitu proses merincikan suatu anggaran dalam perusahaan. 2. Asas terprogram. Asas terprogram ini berhubungan dengan asas umum dan khusus. 3. Program budget atau performa budget. Program budget atau disebut juga dengan program anggaran. Program budget merupakan suatu bentuk penyusunan anggaran yang berhubungan dengan anggaran yang akan digunakan. Nah, 6. Penyusunan program anggaran. Berikut hal-hal yang dapat dipelajari dalam menyusun program anggaran. A. Proses penetapan anggaran. Oke, proses penetapan anggaran ini berhubungan dengan badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR. DPR diikutsertakan dalam anggaran dengan tujuan agar proses pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada perusahaan yang sifatnya perseorangan, anggaran berhubungan dengan proses perencanaan yang baik dan efektif. B. Anggaran yang digunakan dalam menyusun program anggaran. Guna menyusun anggaran yang berkompeten, anggaran yang digunakan dalam menyusun anggaran ini yaitu pendapatan dari keuangan yang telah didapatkan pada periode sebelumnya dalam perusahaan. Saat menyusun program anggaran perusahaan, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui bentuk anggaran-anggaran yang digunakan dalam menyusun program anggaran perusahaan. 1. Anggaran kas perusahaan. Anggaran kas perusahaan suatu bentuk anggaran yang berhubungan dengan anggaran perusahaan. Hal tersebut dikarenakan anggaran ini dapat menimbulkan dampak negatif jika memiliki jumlah uang kas yang berlebih atau kurang. Nah, adapun tujuan pengendalian uang kas meliputi hal berikut, yaitu A. Dapat menentukan posisi kas setiap waktu. B. Mengetahui terjadinya defisit dan surplus.
sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. D. Guna persiapan pembelanjaan dalam jangka pendek dan panjang. Lalu ada nomor 2, anggaran piutang. Anggaran piutang merupakan salah satu anggaran investasi dalam perusahaan, seperti investasi yang berwujud dan tidak berwujud. 3. Anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan jenis anggaran yang sifatnya berubah-ubah. Penyusunan anggaran variabel ini bertujuan untuk melaksanakan analisis biaya yang dapat dipengaruhi oleh volume produksi yang dihasilkan. Anggaran variabel dapat digunakan untuk melakukan berbagai cara mendapat keuntungan dalam perusahaan. Adapun macam-macam anggaran variabel adalah sebagai berikut. A. Biaya tetap. Biaya tetap merupakan anggaran yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Anggaran dengan biaya tetap ini merupakan jenis anggaran yang berhubungan dengan kategori perusahaan pada umumnya. Adapun macam-macam komponen biaya tetap ini sebagai berikut. 1. Biaya tetap yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, yaitu gaji karyawan, biaya iklan, dan sebagainya. 2. Biaya tetap yang tidak ditetapkan oleh kebijakan manajemen, seperti biaya penyusutan, pajak, dan asuransi. Lalu B. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan jenis biaya yang berhubungan dengan biaya umum dalam suatu instansi. Adapun biaya tidak tetap ini meliputi biaya yang berubah-ubah dan mengikuti pola yang berhubungan dengan biaya secara umum. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi biaya variabel dalam suatu perusahaan. Yang pertama, suatu bentuk pengawasan dalam manajemen perusahaan. 2. Biaya tersebut berkaitan dengan biaya dari manajemen. Ketiga, biaya tersebut berkaitan dengan proses operasional dalam perusahaan. 4. Biaya tersebut sifatnya selalu berubah dalam total yang dihasilkan dalam perusahaan. C. Biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini merupakan bentuk biaya yang berhubungan dengan perubahan-perubahan yang sebanding dengan perubahan-perubahan pada tingkat operasional. 4. Anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal ini berhubungan dengan cara pengelolaan modal dan investasi dapat menyelenggarakan suatu bentuk pengawasan terhadap keuangan dalam perusahaan. C. Tahapan penyusunan anggaran. Berikut hal-hal yang dapat dipelajari dalam tahapan penyusunan anggaran. 1. Penyusunan anggaran negara. Mekanisme pembahasan APBN diawali dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, pemerintah dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tersebut dalam pembicaraan pendahuluan. Nah, berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggota untuk dijadikan acuan penyusunan usulan anggaran. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Nah, rencana dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Nah, rencana kerja dan anggaran tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan undang-undang atau RUU tentang APBN. Selanjutnya, pemerintah mengajukan RUU atau rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. Pembahasan RUU tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. Dalam pembahasan tersebut, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU tentang APBN. Nah, pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU tersebut,
pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Nah, jadi secara singkat, tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan APBN dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, A. Tahap pendahuluan. Tahap ini diawali dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran skala prioritas, dan menyusun budget exercise. Pada tahapan ini juga diadakan rapat komisi antara masing-masing komisi dengan mitra kerjanya. Di sini departemen atau lembaga teknis. Tahapan ini diakhiri dengan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Nah, tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan, ini bagian B. Tahapan dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dengan departemen atau lembaga terkait. Nah, hasil pembahasan ini adalah Undang-Undang APBN. Di dalam Undang-Undang APBN memuat satuan anggaran. Dahulu satuan 3, sekarang analog dengan anggaran satuan kerja di departemen dan lembaga, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Nah, satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek atau kegiatan. Guna membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKAKL. RKAKL, seperti itu singkatannya, kepada Depku atau Departemen Keuangan dan Bappenas. Kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Nah, dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden atau Kepres sebagai pedoman pelaksanaan APBN dalam melaksanakan pembayaran kepada kantor atau pemimpin proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kantor wilayah Perbendaharaan Negara atau KPPN. Nah, di sini lalu C, tahap pengawasan APBN. Jadi APBN juga diawasi. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional, baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum tahun anggaran berakhir, pemerintah, dalam hal ini Menkyu, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara atau RUU PAN. Proses ini paling lambat 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Oke, laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan ke DPR guna mendapat pengesahan oleh DPR menjadi Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara atau Undang-Undang PAN tahun anggaran berkenaan. 2. Tahapan penyusunan anggaran di perusahaan. Nah, tadi di sebuah negara di Indonesia, kalau sekarang tahapan penyusunan anggaran di perusahaan. Berikut tahapan penyusunan anggaran dan belanja negara. A. Penentuan pedoman anggaran. Anggaran keuangan yang terdapat di perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan penyusunan anggaran selama satu periode anggaran. Pada penyusunan anggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini, umumnya banyak dikenal manajemen puncak di dalamnya. Kegiatan manajemen puncak terbagi atas 2 kegiatan, yaitu sebagai berikut. Kegiatan penetapan rencana besar perusahaan seperti tujuan, kebaikan, dan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran keuangan yang ada. Kegiatan membentuk panitia untuk menyusun anggaran keuangan yang ada di perusahaan. B. Persiapan anggaran keuangan. Dalam persiapan anggaran keuangan,
perusahaan membutuhkan anggaran keuangan perusahaan yang dilakukan setelah adanya aktivitas manajemen puncak. Adapun persiapan anggaran dalam perusahaan ini dilakukan oleh tenaga bagian keuangan dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketiga tenaga kerja perusahaan tersebut diberikan wewenang untuk melakukan penyusunan anggaran keuangan dengan menggunakan aktivitas penyusunan anggaran, yaitu sebagai berikut. 1. Menyusun anggaran penjualan. 2. Menyusun anggaran beban penjualan. 3. Menyusun anggaran piutang usaha. 4. Menyusun anggaran produksi. 5. Menyusun anggaran biaya pabrik. 6. Menyusun neraca anggaran kas. Nah, penyusunan anggaran keuangan perusahaan tersebut dimaksudkan untuk dapat menjalankan perkiraan-perkiraan atas keuangan yang akan dikeluarkan dan didapatkan oleh sebuah perusahaan yang ada. Nah, penentuan anggaran perusahaan. Ini yang ketiga. Tahapan penyusunan anggaran ini berupa penentuan anggaran perusahaan. Adapun tahapan ketiga ini berhubungan dengan 3 tahapan selanjutnya, yaitu sebagai berikut. A. Tahapan umum. Tahapan umum dalam penyusunan anggaran ini berhubungan dengan perundingan masing-masing pihak dalam perusahaan. B. Tahapan perundingan. Tahapan perundingan antar karyawan instansi dalam perusahaan dengan tujuan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. C. Tahapan pengesahan. Tahapan pengesahan ini merupakan suatu tahap untuk mengesahkan dan mendistribusikan anggaran secara merata. 4. Pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran ini berkaitan dengan proses penyusunan anggaran yang akan menjadi sebagai penentu anggaran. Lalu nomor 7, penyusunan anggaran yang efektif. Nah, dalam menyusun anggaran, hendaknya memperhatikan asas-asas ke depannya. Penyusunan anggaran ini berhubungan dengan proses perencanaan kerja dan mengkolaborasikannya dengan pencapaian hasil yang didapatkan. Dengan penyusunan anggaran yang baik dan tepat sasaran, tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. A. Penyusunan anggaran negara. Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara, penyusunan anggaran harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Kedua, kesejahteraan masyarakat. Ketiga, peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 4. Stabilisasi keuangan. 5. Meningkatkan perekonomian di suatu negara. B. Penyusunan anggaran di perusahaan. Nah, kalau di perusahaan, penyusunan harus memperhatikan hal-hal berikut agar berjalan dengan efektif dan efisien. Pertama, anggaran disusun berdasarkan divisi. Setiap divisi dalam perusahaan mengajukan rencana kerja yang baik dalam setiap jenis anggarannya. Kedua, dalam membuat perumusan berdasarkan divisi yang ada, anggaran tersebut dapat dibuat dengan cara disusun sedemikian rupa. 3. Anggaran ini harus dapat dipisahkan antara pihak penyusunan rencana anggaran dan pihak proyek yang akan mengerjakan. 4. Menyusun laporan keuangan perusahaan dengan lengkap dan berimbang. 5. Dapat memberikan penghargaan dan sanksi terhadap perencanaan yang efektif dan efisien. Dapat memberikan penghargaan atau mungkin sanksi ya, yang perencanaan yang tidak efektif dan tidak efisien, seperti itu maksudnya. Oke, sampai di situ saja pembahasan materinya. Terima kasih kepada yang sudah menyimak. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa komentar ya di kolom deskripsi, di kolom komentar, atau nanti di Instagram saya Rabani24 kalau konten ini diposting di podcast, seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.